Salam damai Natal, Tuhan memberkati kita. Semoga sukacita Natal, sukacita kelahiran Tuhan sungguh hadir dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dan tentu dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudari, tentu kita bersukacita hari ini, merayakan perayaan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan bukan hanya bagi kita yang percaya kepadanya, bukan hanya bagi kita yang mengikutinya, tetapi perayaan kelahiran Tuhan adalah perayaan bagi seluruh umat Allah, seluruh dunia, sebab Tuhan datang bukan hanya bagi kita yang percaya, tetapi bagi semua orang. Ia datang membawa sukacita keselamatan, dan semoga sukacita keselamatan benar-benar menjadi milik semua orang yang senantiasa mengagungkan akan kemuliaan dan cita Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk bersukacita dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan hari ini sangat menarik untuk kita simak. Bacaan yang bisa memberikan kita kekuatan iman kita akan peristiwa kelahiran Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Yesaya digambarkan bahwa Yesaya 52 ayat 7-10 menggambarkan. Yesaya mengatakan, bergembiralah. Bergembiralah karena Sang Penyelamat sudah datang dan tinggal di antara kita. Lalu Yesaya mengatakan, mengapa kita harus bergembira? Karena Ia yang datang adalah Allah yang membebaskan. Allah yang menghibur umatnya dari kesusahan. Dialah Allah yang menebus kesalahan manusia. Dialah Allah yang menguduskan umatnya agar menjadi kudus seperti Allah sendiri. Dan ini adalah janji keselamatan Allah, bahwa Dia datang ingin menguduskan manusia. Demikian pun surat kepada orang Ibrani mengatakan, melalui Kristus janji keselamatan telah nyata
bahwa pesan-pesan para nabi tentang keselamatan sungguh nyata dalam proses inkarnasi sabda menjadi manusia dalam diri Kristus. Dia adalah Allah yang datang untuk membawa kita kepada relasi yang intim dengan Bapa. Surat kepada Ibrani mengatakan, Yesus yang datang adalah penopang hidup manusia. Dia adalah cahaya bagi manusia. Yesus adalah penebus umat manusia. Yesus adalah Raja. Raja yang dimana kekuasaannya takkan pernah berakhir. Dia adalah Imam Agung. Imam Agung yang disembah. Dia adalah Allah yang memberikan hidup bagi manusia melalui manusia. Demikian pun, saudara, Injil Yohanes yang kita dengar hari ini berbicara tentang bagaimana kehadiran Allah dalam hidup manusia. Bahwa Allah sudah ada jauh sebelum Yohanes datang. Namun Allah harus berinkarnasi dalam hidup manusia melalui firman yang menjadi manusia. Allah datang, Allah memberikan hidup bagi manusia. Hidup yang memberikan kita keselamatan. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup, sumber hidup bagi manusia. Dia adalah cahaya yang menghalauhi kegelapan umat manusia. Dia membawa terang bagi manusia dan dunia. Dia adalah Allah yang membawa sukacita. Maka dalam Injil hari ini berkata, Yohanes mengatakan, berbahagialah orang yang percaya akan inkarnasi Allah ini, sebab mereka yang percaya akan diberikan kuasa untuk menguasai dunia dan surga. Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita semua hari ini untuk berbahagia dalam iman dan kepercayaan kepadanya. Jadilah anak-anak Allah, anak-anak terang yang mampu mengalahkan kegelapan dunia. Semoga Kristus yang telah menjadi sukacita dunia akan menjadi sukacita bagi semua orang yang mengikutnya. Dan semoga kita semua yang telah mengimaninya, yang menyebut diri kita Kristiani, pengikut Tuhan Yesus, terus menjadi saksi akan kebenaran dan sukacita ilahi Allah dalam hidup. Tuhan menguduskan kita, Tuhan memberkati kita, dan semoga damai Tuhan membawa kita kebahagiaan sejati. Salam damai Natal, Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.